jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masih di Islam itu indah, masih membahas tentang tema sudah benarkah berdiri dan takbirmu dalam sholat. Jadi bicara masalah tentang sholat ini nggak bisa seenak aturan kita sendiri, nggak bisa seenak udel orang bilang ya. Ada aturannya. Nah ini masya Allah. Apalagi istilah tadi yang katakan Apa tuh? yang penting sholat. Ya, itu dia bermasalah lagi. Dan sekarang kita lanjut lagi nih tausiah dari guru kita Ustaz Habib Muhammad ya yang tadi sempat terputus. Berbicara masalah tentang takbir. Nah, ini perbedaan kan macam-macam nih ya kan. Ada yang menaruh tangannya di sebelah sana, ada di sebelah sini. Nah, sekarang bagaimana nih kalau seandainya setiap rakaat beda-beda posisi tangan. Ini boleh nggak ya? Iya, mohon izin penjelasannya, silakan. Macam-macam ini. Macam-macam aja pertanyaannya. Artinya begini, yang tadi sunnah dulu, yang pertama sunnah. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Mengangkat tangan itu disunahkan 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar nih, inda takbiratul ihram. Kemudian indar ruku, ketika kita ruku, Allah mengangkat tangan ketika ruku. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, disunahkan mengangkat tangan. Kemudian indal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar. 4 ini yang disunahkan mengangkat tangan, sisanya tidak disunahkan. Oke. Sisanya bukan berarti tidak sah. Betul. Ini kan kadang-kadang mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah zaman sekarang ini. Mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Orang takbir beda dikit masalah. Sebenarnya kalaupun dia nggak takbir ngangkat tangan pun sah sholatnya. Masya Allah. Nah, kemudian cara Posisi tangan. posisi sedekapnya. Sedekapnya gitu kan. ya. Kalau tadi cara Imam Syafi'i kan seperti ini. Allahu Akbar, ada yang seperti ini. Tangannya antara dada dan pusar. Allahu Akbar. Nih. Atau mau pakai yang di kuping, dekat kuping. Yang kebanyakan pakai seperti Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Nah, jempol di sini. Ya. Tapi juga nggak harus nyentuh. Nanti kata Habib nyentuh, enggak. Enggak jentok. Dekat sama telinga, sejajar. Ya, jadi Allahu Akbar di sini. Nah, menurut Imam Malik di sini Allahu Akbar lurus. Imam Malik banyak lurus. Ada juga sebagian mazhab Imam Malik seperti ini. Tapi mazhab Imam Malik lurus. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal Allahu Akbar, 2 dia. Satu, Allah sini sejajar ini. Allahu Akbar di bawah pusar. Nih. Di bawah pusar. Mazhab Imam Hanafi boleh 2, Allahu Akbar, boleh di sini Allahu Akbar, tetap juga di bawah pusar dan di atas pusar. Nah, ini semua hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi jangan sesuatu itu dimasalahkan di dalam sholat. Betul. Nah, dimasalahkan. Cuman kebanyakan yang salah seperti ini, masalah takbir ini, masalah takbir. Seperti contohnya siapa yang mau jadi imam nih? Ustaz Maulana mau jadi imam, Nah, ya. Ini yang banyak salah sebagai makmum. Imamnya tetap sah, makmumnya tidak sah. Kenapa tuh? Nah, begini. Ustaz Maulana Allahu Akbar, Ustaz. Gua tuh. Allahu Akbar. Nah, sebelum imam bar, ini yang banyak salah. Kan imam, Ustaz, jangan hilang. Allahu Akbar. Ya. Ulang lagi, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, sebelum bar, saya sudah ngangkat tangan niat sholat. Makmum ini tidak sah hukumnya. Kapan makmum itu sholatnya sah? Ketika imam Allahu Akbar. Ketika bar boleh makmum baru Allah mulai niat. Nah, kalau niat dulu sih nggak masalah. Misalnya barengan sama imam, usolli fardhu subhi misalnya, rakaat ini. Tapi bukan ngangkat tangan dulu, belum Allahu Akbarnya. Sampai imam bar baru Sampai kita imam. katakan. Nah, sampai imam bar, nah kita baru Allahu Akbar. Jadi tidak boleh bersamaan. Tidak boleh bersamaan dengan imam ketika takbirnya. Itu tidak sah sholat makmumnya. Nah, ini banyak terjadi di sholat tarawih, kebut-kebutan. Mana imam, mana makmum. Allahu Akbar. Wah, makmum udah ruku. Gak secepat itu juga. Makmumnya ngambil tiket ekspres katanya. Iya, kadang-kadang kan seperti itu. Imam kadang-kadang imam baru diri, makmum sudah Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang banyak salah di dalam artinya salah, yang salahnya ini kalau salah yang tidak bikin fatal sah atau tidak sholatnya masih bagus. Tapi masalahnya kalau sampai bikin sholat yang batal. Jadi benar tadi tidak bisa kalimat yang penting kan saya sholat. Tidak, ada aturan dan anjuran yang diajarkan. Semuanya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Semua dalam ilmu fikih dengan beberapa perbedaan dengan dalil-dalilnya semua sudah dilakukan oleh Nabi. Jadi
Malik, itu semua bersanad. Jadi pemirsa, ilmu fikih ini tentang sholat semua bersanad sampai Rasulullah dengan 4 madhab yang ajarkan. Cuman memang nggak bisa digabung-gabung. Jadi jangan apa? Beda-beda. Iya, begini. Rakaat pertama saya mau pakai Maliki yang begini. Yang Ya. kedua saya mau pakai Syafi'i. Ya, Yang ketiga pakai Hambali. kalau buat tangan masih sah. Masih sah kalau tangan. Masih sah. Ah. Cuman kalau Al-Fatihah yang tidak sah, kan Oke. gitu misalnya. Jadi jangan bilang, maaf nih zaman sekarang nih sok madhab. Oh. Saya sampaikan sok madhab kenapa? Oh madhab ini kan boleh, madhab ini. Iya memang boleh, tapi tidak semua madhab bisa digabung dalam satu sholat. Betul. Misal kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i mungkin sering kita bahas, kita tiba-tiba tidak pakai bismillah, nggak sah sholat kita. Iya. Karena basmalah ayat min ayatil Fatihah dalam madhab Imam Syafi'i berbeda dengan madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak sama sekali membaca Bismillah dalam Al-Fatihah. Iya. Bagaimana kita hukumnya? Nah kita hukumnya tidak sah kalau kita Imam Syafi'i, kemudian kita tiba-tiba sholat tanpa pakai. Ini artinya menggabungkan yang tidak bisa. Selama masih bisa, artinya masih bisa, dalam madhab itu pun ada kaulnya. Ada kaulnya, jadi masih bisa. Oh, nggak harus ngikut madhab ini. Kenapa? Madhab kita pun memang ada kaulnya seperti itu. Masya Allah. Jadi tidak harus langsung berpindah Ya. dengan madhab. Masih ada 2 menit nih bicara masalah tentang takbir. Nah kemarin banyak yang nanya, itu kan masalah takbiratul ikhram niat. Ya kan sebelum takbiratul ikhram kita niat pakai lafaz. Mungkin lafaznya pelan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbila kiblati adallahi ta'ala. Allah. Nah ternyata kata Habib kemarin bilang, jelasin. Pada saat Allahu Akbar itu hatinya berbicara. Banyak yang nggak jelas nih Bib. Nah silakan dijelaskan Bib. Sebenarnya nggak gampang sekali kita berbicara dalam madhab Imam Syafi'i. Lafat itu sunnah. Niatnya di dalam hati adalah wajib. Jadi istihdor niat, istihdor menghadirkan dia itu mau sholat. Allah, apa sulitnya? Enggak ada yang sulit. Allah berbeda memang seperti madhabnya Imam Abu Hanifah. Boleh sedikit sebelum takbir mereka istihdor. Allah sebelum takbir, dia istihdor kemudian Allah. Sudah kita bahas kemarin kan? Allahu Akbar, tapi sedikit saja jaraknya. Berarti di dalam takbir masih ada istihdor di situ. Walaupun sedikit sebelum takbir, tapi di dalam takbir masih ada istihdor, menghadirkan niat. Sebab kenapa? Niat di hati hukumnya wajib menghadirkan sholat. Nggak usah yang panjang-panjang pakai mustaqbilal kiblati. Sebab dalam sholat fardu hanya 3 niat yang wajib disebutkan. Usolli fardhu dhuhri, kelar. Nggak perlu adaan, Enggak. lillahi ta'ala nggak perlu. Disebutkan lafadz boleh, tapi kalau menghadirkan cuma 3 saja. Usolli fardhu dhuhri atau usolli dhuhra fardhon. Kalau jamaah Makmuman. Harus disebut. Kalau berjamaah wajib pakai makmuman. Imam tidak wajib menyebutkan imaman. Oh. Karena orang lagi sholat sendiri bisa aja orang datang nepok gitu kan. Cuman Benar. beda juga pemirsa nepok juga kan. Pok gitu. Itu mah dendam. Kalau itu dendam, Bib. Nanti Gitu. sedikit aja. Kadang-kadang kan baru bisa belajar. Waduh, Wah, macam tuh. abe batal yang lagi sholat. Kenapa nih gitu? Ada salah apa saya gitu ya kan? Gak gitu Masya juga. Allah. Habib, Masya Allah, makasih banyak Habib penjelasannya ya. Sama-sama. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bagaimana jika kita saat berdiri dan sedang bersedekah ternyata banyak banget gangguan seperti bersin, gatal, batuk, dan gangguan sangka dan lain-lain. Tadi kita minta menjelaskan guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz, silakan. Oh, pas banget ya. Iya. Giliran yang begini-begini saya lah. Karena Ustadznya lincah. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang ada di rumah, puaskan hari ini luar biasa semangatnya. Dan kita lebih memperbaiki salat kita. Sallu kama raituni usalli, salatlah bagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Nah, jikalau terjadi persoalan dalam salat. Contoh, pas banget tadi kita salat sunat fajar ya tadi. Saya salatnya di atas itu. Diketawain Di atas kursi. di atas kursi karena udah nggak ada kebagian. Ada yang bilang gini, Ustadznya ngambang. Yang jelas, ketika kita akan salat lebih baik mempersiapkan dulu. Itu yang pertama. Catatan sebelum datangnya gangguan, kita persiapkan dulu. Contoh apa? Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Kalau memang ada hajat mau keluar, selesaikan urusan itu. Daripada salat nahan-nahan, lebih baik selesaikan urusan itu. Urusan yang di belakang selesaikan. Maaf ya,
yang contoh sore mau salat maghrib, mandi dulu lah. Ini hajatnya repot, Ustaz. Hajatnya pengen nikah. Oh iya susah juga ya. Berkepanjangan kalau itu Bib, hajat Kepanjangan itu. berkepanjangan. Nah sebaiknya mohon maaf. Ini makanya anak-anak saya kalau sore mandi dulu. Karena bahaya salat maghrib garuk gatal. Kenapa? Karena dia tidak mandi. Jadi sebaiknya selesaikan semua urusan. Yang habis olahraga, yang habis sepedaan dan sebagainya. Tiba-tiba mau salat. Kalau memungkinkan untuk membersihkan badan, mengganti baju. Silahkan. Karena juga bisa mengganggu orang. Mohon maaf, apalagi salat berjamaah. Terus keringatan dan sebagainya kan mengganggu. Area orang-orang di samping kita. Apalagi berusaha untuk khusyuk dalam salat. Sehingga ketika kita betul-betul mau khusyuk. Gangguan apapun saya rasa aman. Hilang semua. Nah... Makanya ketika ada terjadi yang disebutkan tadi Mas Fadli, ada nyamuk lah, ada gangguan serangga apalah, ada, maka hindari gerakan 3 kali berturut-turut dari satu gerakan. Sekali lagi, hindari gerakan 3 kali berturut-turut dalam satu gerakan sholat. Contoh berdiri, ada gatal, 1. Jadi cek, kalau ada 3 anggota badan yang bisa lebih dari 3 kali gerakan. Apa itu? Nih. Jari, ujung jari. Oh ngegaruk begitu hitungannya 1. Jari-jari. Jari. Yang kedua lidah. Enggak kelihatan ya? Aman. Nggak kelihatan. Gak usah diunjukin juga sih. Iya. Ini aman. Apalagi kelopak mata. Sebenarnya masih ada 1. Apa lagi Ustaz? Kan, tapi cuma jarang. Apa Cuma tuh? biasa terjadi waktu subuh lah. Apa tuh? Orang bangun tidur. Apa tuh? Buat laki-laki. Oh. Ya udah. Iya, Apa iya. maksudnya kan? Tiba-tiba itu bergerak-gerak aman. Gak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin, maaf. Hanya orang yang bangun subuh yang tahu. Iya. Dan itu pun laki-laki. Iya. Gangguan, gangguan flu, batuk. Ini hati-hati. Oh Ustaz batuk, kita geser dulu yuk. Jangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada gerakan. Nih. Nah, kalau ada gangguan, kecoa lah apalah. Kalau masih bisa ditebas gini. Kalau ada gangguan di depan tiba-tiba ada kucing atau ada sesuatu di depan kita, maka kalau masih bisa bergeser. Dia pindah juga. Ya Allah, resek banget ini kucing. Mau pindah lagi gampang. Allahu Akbar pada saat gerakan. Jadi gerakannya tetap 1. Dan apabila maaf sekali. Sesuatu yang menggelisahkan. Contoh gangguan ada anak. Ini anak ini. Iya ada orang ledekin, lagi ngomong-ngomong bercanda gitu. Ketawa-ketawa. Ya diledekin mau ketawa. Cuma kalau dalam al-ketawa itu usahakan tidak bersuara. Ini batal sudah. Karena ada suara huruf yang keluar. Jadi jangan, apa sih? Jadi usahakan. Ini maaf ya jamaah, saya itu kalau sama Mas Fadli selalu diganggu dalam salat. Jadi aman. Jadi sudah banyak praktek saya. Diketawain, ditertawakan. Nah mohon maaf, ada lagi nih gangguan. Ketika terjadi sesuatu yang membahayakan. Contoh, handphone. Nah, termasuk gangguan handphone. Ketika kita salat, kalau handphonenya masih bisa diambil satu gerakan, matiin. Mau dikasih Habib, kira Habib udah nangkepin aja tuh. Daripada Gak konsen. lebih baik ambil dengan satu gerakan, matiin. Tapi jangan dilihat foto dulu, Ustaz. Lihat, Saya lihat dulu siapa yang WA. Siapa yang nelfon nih gitu ya Jadi kan? sebaiknya ambil satu gerakan. Kalau biasanya kan, kalau alhamdulillah saya udah ngerti. silent terus, enggak pernah jadi ketahuan aja. Jadi dimatiin langsung. Dan inilah bagusnya ditambahkan pada mau salat jamaah, handphone dimatikan atau di silent atau ngapain sih sebenarnya? Mohon maaf, hindarkan daripada menjadi gangguan buat kita. Nah, ada lagi nih gangguan. Contoh, gangguan tiba-tiba ini ada, kita salatnya dibawa sesuatu yang membahayakan. Contoh adanya maaf, makanya kalau kita salat, nih,
Ini contoh. Kalau ada kotoran burung, tebas. Jadi aman. Iya benar. Kalau ada yang mau jatuh ini lampu di atas. Seandainya kena jatuh jadi peci sekarang. Dus. Janganlah. Kamu selalu mengganggu saya. Masa buka peci. Jadi gangguan itu bisa digerakkan. Dan kalau harus bergerak 3 kali, tunggu, pindah, tunggu, pindah. Yang tidak boleh 1, 2, 3. Oh, oke. Iya Ustadz, makasih banyak ya Allah sampai berkorban, sorbannya jatuh. Habis ini pakai lagi nggak? Pakai dong. Pakai lagi, iya. Cuma hilangin dulu pikiran saya yang tadi ada kotoran. Iya. Jazakallah khairan kasihan, makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang imam yang banyak bergerak saat berdiri. Ini tayangannya. Okey. Yang lebih tu keep the change. Oh, itu ustaz lah ni. Itulah. Okay, sekarang kita lafaz lah. Lafaz. Lafaz? Lafaz apa Ustaz? Lafaz lah. Lafaz. Aku terima nikahnya. Kamu ni, lafaz zakat fitrah lah. Ni, baca je kat sini. Oh, zakat fitrah. Kena lafaz Ustaz. Lafaz. Ini kita lagi nungguin sholat yang imamnya gerak-gerak. Nggak taunya tayangannya zakat fitrah. Nggak apa-apa deh. Iya. Nggak apa-apa. Kesalahan teknis gitu. Ini kesalahan Kesalahan pencet teknis. mungkin nih teman-teman nih. Tapi gini, kita jelaskan aja deh. Jadi kadang kita lagi sholat ya kan. Pada saat kita lagi sholat berjamaah. Ada mungkin nih imamnya yang kadang-kadang suka goyang-goyang. Ya. Suka goyang-goyang gitu kakinya. Atau mungkin tangannya, maaf ya jamaah ya. Kadang-kadang ada yang gini-gini lah. Nggak bisa diem gitu. Nah ini gimana kan rasanya kan kayaknya ngeganggu banget. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih. Nah sekarang ada video yang benerannya nih. Langsung aja kita lihat tayangannya. Ini video benerannya. Silakan. Allahu Akbar. Batal. Lu apa sih? Udah 4 kali lu gegaruk. Nah itu dia, coba kita lihat ya. Sekarang gimana nih penjelasannya Ustaz Syam. Ini kalau sampai ada 4 gerakan ya. Terus kan kita menganggap imam ini batal. Kita harus bagaimana? Kita batalin sholat juga kita kasih tahu imam. Atau kita tetap lanjutkan sholatnya. Nah coba mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan yang dimaksud membatalkan sholat itu kan gerakan besar, gerakan fahish, gerakan sia-sia yang disengaja di luar daripada gerakan sholat, gerakan asing di luar daripada gerakan sholat dalam satu rukun. Kalau misalnya pada saat berdiri, banyak sekali bergeraknya seperti tadi. Langsung nepok, semua tangannya keangkat. Berarti itu sudah dianggap gerakan besar. Atau kakinya bergerak-gerak, ada mau diambil di apa ngapain gitu ya. Kayak orang dribble bola gitu. Banyak memang kadang-kadang itu yang gerakan sia-sia, dia garuk semuanya apa segala macam. Maka inilah yang dalam Syafi'iyah dianggap sebagai batal sholatnya. Namun di dalam mazhab lain mungkin ada yang berbeda pendapat khilafiyah. Akan tetapi yang paling aman kalau kita misalnya kami dari Syafi'iyah mengikuti bahwasanya lebih daripada 3 gerakan itu sudah membatalkan sholat. Bagaimana kalau yang seperti itu bukan kita tapi imamnya? Itulah pentingnya yang jadi imam tidak sembarangan gitu ya. Itulah pentingnya kalau jadi imam tidak sembarangan. Imam itu harus pengertian, imam itu harus tahu banget keadaan jamaahnya, tidak serta-merta mengambil. Dia punya hafalan, dia mau murojaah hafalan, tapi pas jadi imam kasihan jamaahnya gitu ya. Jamaahnya wah Allahu Akbar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. Kata jamaahnya di belakang baru hijrah. Kayaknya saya pernah dengar ini surah ini di mana ya. Berkata lagi yang Itu jamaah yang di rumah baru hijrah ketawa. itu baru hijrah Yang di itu. sini jamaahnya ketawa juga ini katanya. Dia berkata yang di sampingnya.
kayaknya panjang sekali nih Yasin ini, saya pernah baca di rumah nenek saya nih. Oh panjang, kata yang sampingnya, aduh astagfirullah ini di mana rukuknya, di mana sebentar ruku ini. Nggak khusyuk jamaah orang kalau kepanjangan gitu. Jadi subhanallah yang imam harus mengerti yang namanya ilmunya. Gerakan yang lebih 3 kali dalam Syafi'iyah maka dia membatalkan sholatnya. Kalau batal imam, Imamnya sambil ngecek hafalan. sampai iya murojaah benar. hafalan Bib. Murojaah. Kita memang dianjurkan murojaah hafalan dalam sholat, tapi bukan dalam sholat fardu ketika kita ngimamin orang lain. Kalau mau murojaah hafalan pada saat sholat sendiri, sholat duha kah, sholat qobliyah kah, sholat ba'diyah kah, sholat tahajud kah paling bagus. Tapi jangan pada saat jadi imam di masjid gitu ya. Jamaahnya jadi trauma, makmumnya jadi trauma. Nah bagaimana kalau gerakan yang membatalkan sholat ini terjadi, dilakukan oleh imamnya, makmumnya apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Kalau makmumnya tadi seperti yang dijelaskan guru kita Habib Muhammad, kalau makmumnya meyakini dirinya bahwa dia adalah mazhab Syafi'i ya, dan meyakini melebihi daripada 3 gerakan adalah membatalkan salat, maka dia munfarid, berpisah daripada sang imam. Jadi berpisah daripada jamaah. Bukan berarti dia membatalkan salatnya, tidak. Berpisah saja daripada berjamaah, berpisah daripada menjadi makmum, berpisah daripada sholat berjamaah. Bukan dia langsung membatalkan sholatnya, dia berhenti sholat dan sholat sendiri, tidak. Tapi niat dalam hati bahwa dia berpisah daripada imam yang telah melakukan 3 gerakan, 4 gerakan ya, lebih daripada 3 gerakan yang fahish, yang sia-sia, gerakan asing di luar daripada gerakan sholat. Jadi hati-hati ketika kita menjadi makmum juga harus ada ilmunya. Bukan hanya imam yang ada ilmunya, tapi juga makmum juga harus ada ilmunya. Lalu bagaimana dong? Haruskah kita sampaikan kepada imam? Sampaikan tapi dengan cara yang baik. Sampaikan, karena banyak juga imam-imam di kampung takutnya tersinggung gitu. Karena misalnya dia jadi imam gara-gara dulu bapaknya imam. Memang bapaknya dulu soleh, pinter. Tapi anaknya tidak sesoleh sepinter bapaknya. Akhirnya dia karena dia jadi imam keturunan, dia imam di masjid itu ternyata ilmunya tidak sampai seperti ilmunya bapaknya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Saya permasalahan, jangankan gerakan, permasalahan basmalah saja. Permasalahan basmalah tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad, ketika imam ini adalah tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, sedangkan kita tahu sebenarnya ini imam ini Syafi'i. Tapi karena dia baru ikut kajian nih, ikut-ikutan Bib. Oh, dengar kajian, atau dia baru pulang umroh. Iya. Dia karena dia Syafi'i selama ini, ternyata dia berangkat umroh, dia dengar Sudais tidak baca bismillah, ketinggalan juga bismillahnya di Mekah. Pulang jadi imam tidak pakai bismillah. Padahal kita tahu dia Syafi'i selama ini, maka kita sudah bisa jadi menganggap sholatnya tidak sah sang imam. Kenapa? Karena Syafi'i memasukkan basmalah sebagai bagian daripada Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau rukunnya tidak sempurna, berarti sholatnya tidak sempurna. Sama dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Kalau memang harus bergerak, lakukan gerakan sesuai dengan syaratnya. Apa itu? Dalam satu rukun jangan sampai lebih daripada 3 gerakan. Allahu Akbar. Mau bergerak misalnya, mau ambil ada saf yang kosong. Ambil dulu 1. Pas ruku lagi gitu ya Bib ya. Jadi Allah alam bisawab, kita harus saling mengingatkan tapi mengingatkannya dengan cara yang baik dan benar. Ya, saya mau tanya sama Habib nih. Kalau imam itu sebenarnya ada syarat-syarat jadi imam enggak? Kan harus penduduk setempat, gimana lah? Iya memang Ya. syarat-syarat dari imam itu yang lihat Ya. afqahuhum. Artinya pertama aqra'uhumul Quran. Oh, Artinya yang bagus baca paling Qurannya. bisa baca Quran. Kemudian dilihat ilmu fiqihnya. Kemudian dilihat nasabnya. Oke. Tapi kalaupun nasabnya juga bagus, bacaan Quran tidak bagus, lebih baik tidak mundur. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nah, gimana ya? Waduh, lah. Kebiasaan ini padahal tiba-tiba hilang saja ini. Kemana itu? Tidak Ustaz? tahu. Ya Allah, itu malah di sana dia, Masya Allah, tabarakallah. Aduh Ustadz, ini saya Allah. mohon maaf banget Ustadz ya. Soalnya nih saya ini tergoda buat mencicipi susu steril 7 kurma. Wah ini dia nih, jamaah yang di rumah juga biar tahu nih produknya. Ini dia Ustadz. Tuh. Masya Allah, susu steril yang enak banget dan terkenal itu kan Mas Fadli? Betul banget Ustadz, yaitu susu steril 7 kurma. Merupakan
perpaduan susu steril dengan buah kurma yang dibuat menggunakan teknologi sterilisasi yang baik sehingga menghasilkan rasa yang enak dan bergizi dan membuat daya tahan tubuh terjaga. Jadi nggak gampang sakit. Ustadz, kita minum sama-sama Ustadz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Rezeki. Gimana Ustadz? Masya Allah, kombinasi susu, steril, dan buah kurmanya nikmat banget. Apalagi buah kurma adalah makanan yang diberkahi Allah, bahkan menjadi favoritnya Rasulullah SAW. Apalagi yang biasa-biasa saja nggak cukup. Harus pilihan double manfaatnya. Jadi bagus buat tubuh. Kalau begitu, mumpul lagi pandemi gini, kayaknya cocoknya kalau saya ini bersyukur nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ustadz, kok lagi pandemi gini? Kan harusnya kita berdoa Ustadz agar cepat hilang dan selesai pandemi coronanya Ustadz. Kok Ustadz malah bersyukur sih? Gini, bersyukur itu singkatan dari beri susu 7 kurma. Oh itu, kalau itu saya setuju banget Ustadz. Nah ini dia Ustadz ya, kita sama-sama nih bacain buat jamaah yang di rumah juga biar paham ya. Susu steril 7 kurma, susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Alhamdulillah. Saya makan minum lagi ya. Ini dia Ustadz Maulana, jamaah yang di rumah juga harus tahu nih. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih ada menjawab pertanyaan di media sosial Islam Itu Indah. Jadi yang belum kirimkan pertanyaannya sekarang. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kan kita dianjurkan makan kurma. Jadi sudah aman. 7 kurma di sini kan.